Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk bikin bot customer service ya, alias admin untuk toko online misalnya. Nah, jadi tugas si botnya nanti itu akan menjawab setiap pertanyaan dari customer kita. Contoh nih, misalkan ada yang nanya seputar stok barang, dia akan ngasih jawaban apakah barangnya ready atau kosong gitu. Terus kalau misalkan ada yang nanya misalnya kayak alamat toko atau cara order, dia nanti akan ngasih jawaban sesuai konteks atau data yang sudah kita siapin. Nah, untuk botnya di sini kita akan bikin yaitu pakai N8N teman-teman, karena untuk sekarang ini memang lagi rame banget. Terus juga untuk data stok barang contohnya ini nanti kita akan tambahkan juga atau kita siapin di Google Sheet seperti ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu N8N itu apa sih? Singkatnya, N8N ini adalah sebuah tools yang bisa kita pakai nanti untuk bikin sistem automation atau bisa dibilang ini adalah tools yang bisa kita pakai nanti untuk bikin bot teman-teman. Untuk botnya sendiri ini ada banyak banget. Salah satunya untuk video kali ini kita akan coba bikin bot AI customer service gitu ya yang terintegrasi dengan AI teman-teman. Untuk cara pakainya sendiri di sini juga bisa dibilang terbilang simple karena di sini kita bisa bikin botnya itu tanpa coding. Jadi di N8N ini ada blok atau istilahnya itu adalah node. Jadi nanti kita cukup susun node-node tersebut sesuai dengan keperluan kita teman-teman. Nah, supaya bot yang kita bikin tadi itu bisa online, jadi di sini kita mesti sediakan yaitu adalah server alias VPS teman-teman. Untuk video kali ini saya menggunakan VPS dari Hostinger. Nah, kenapa di sini saya pilih Hostinger? Karena di Hostinger di sini sudah disediakan aplikasi N8N-nya teman-teman. Terus alasan yang lain, jadi Hostinger ini juga sudah ada sejak tahun 2004, artinya mereka memang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting ataupun server seperti ini. Nah, habis itu untuk teknologi yang mereka gunakan juga sudah yang terbaru teman-teman, dan ditambah security-nya juga pastinya aman banget. Nah, habis itu juga untuk data center mereka juga sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi dengan cara seperti ini maka akses ke server kita itu pastinya makin lebih cepat. Nah, sekarang saya akan coba tunjukin dulu nih gimana sih caranya untuk dapatin atau order VPS di Hostinger ini. Nah, caranya yang pertama, teman-teman bisa klik aja, linknya sudah saya tulisin di deskripsi video ini, supaya nanti kalian itu bisa dapat diskon tambahan teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah masuk ke halaman websitenya, nah teman-teman bisa buka menu layanan, dan di sini kalian bisa pilih N8N VPS Hosting teman-teman. Kita geser aja ke bagian bawah. Di sini ada 4 buah pilihan paketan VPS yang bisa teman-teman pilih. Terserah nanti kalian mau pilih yang mana aja, sesuaikan aja dengan budget kalian, dan kalian juga bisa sambil cek di bagian bawah ini adalah spesifikasi dari masing-masing paketnya. Nah, sebagai contoh kita pilih yang KPM2 nih, tinggal pilih paket. Habis itu di sini kalian bisa pilih durasi langganan. Contoh misalkan kita pilih 12 bulan ya, alias 1 tahun. Kita geser lagi ke bagian bawah. Di sini kita bisa pilih lokasi servernya. Saran saya nanti pastikan di sini pilih server yang MS-nya itu paling kecil, teman-teman. Contoh di sini yang India gitu. Kita geser ke bagian bawah. Di sini ada pilihannya N8N. Kalau sudah, ini kalian bisa masukin kode coupon. Kode couponnya yaitu adalah Bank Tutorial 10. Kita bisa dapat diskon tambahan lagi sebesar 10% teman-teman. Kalau misalnya sudah, klik aja lanjut. Nah, di halaman berikutnya kalian bisa isi aja biodata singkat seperti ini, nomor HP, dan pastikan di sini domisili kita pilih yang Indonesia. Kalau sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih metode pembayarannya ya, terserah mau pakai yang mana aja. Contoh kita pilih yang QRIS dan tinggal klik buat tagihan pembayaran. Nah, setelah ini teman-teman tinggal lakukan aja pembayaran sesuai dengan invoice yang tampil di bagian sini. Nah, kalau misalkan nanti PPS kalian itu sudah aktif ya, bisa digunakan, itu nanti kalian akan dapat sebuah email dengan isi pesannya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita sudah bisa pakai PPS-nya untuk bikin project di N8N-nya teman-teman. Oke, jadi cara untuk menggunakan fitur N8N-nya, pastikan teman-teman sudah login dulu ke halaman Hostinger-nya ya, pakai akun kalian. Maka di bagian sini ya, di bagian beranda, ini kalian akan melihat ada VPS N8N yang sudah aktif teman-teman. Cuma nanti kalau misalkan nih, mungkin di tempat kalian ini tampilannya bukan N8N, ini nggak usah khawatir, kita bisa install N8N-nya. Caranya bisa buka aja menu VPS, terus pilih aja kelola ya yang di VPS kalian, pilih OS dan panel, pilih sistem operasi. Di sini kita masuk ke aplikasi, pilih aja N8N dan pilih ganti OS gitu. Karena kebetulan di sini punya saya sudah terinstall teman-teman. Nah, kita bisa masukin aja passwordnya. Kalau si N8N sudah berhasil diinstal, teman-teman nanti bisa cek aja di halaman rekasan. Maka sekarang seharusnya di sini untuk N8N-nya sudah punya fitur kelola aplikasi nih teman-teman. Nah, jadi untuk akses N8N-nya tinggal kita klik aja kelola aplikasi. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh untuk bikin akun untuk N8N-nya. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja email, nama kalian, dan juga passwordnya.
Nah, kalau misalnya sudah, tinggal klik aja next. Di bagian sini, teman-teman bisa klik aja get started. Ini kita bisa skip. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang saya akan tunjukin gimana caranya untuk bikin bot AI customer service ya di N8N ini. Oke, jadi caranya, teman-teman bisa klik aja create workflow. Jadi kita bikin workflow baru nih, gitu. Terus di sini kita klik tanda plus, jadi kita akan bikin note atau blok baru. Karena di sini kita mau bikin AI customer service yang via Telegram, teman-teman. Berarti di sini kita bisa tambahkan Telegram ya. Kalian cari aja Telegram. Nah, di sini kita pilih yang on message. Nah, selain Telegram sebenarnya teman-teman bisa gunakan chat lain, contohnya seperti kayak WhatsApp atau WA gitu ya. Cuman untuk WA di situ apa ya, untuk konfigurasinya memang agak sedikit lebih ribet teman-teman. Ditambah juga kalau misalkan kita pakai API yang non resmi dari WA-nya itu agak rawan nomor HP kita itu kena blok gitu. Nah, jadi paling gampang gitu ya, paling gampang kita bisa gunakan Telegram dulu. Nah, nanti untuk belajar aja gitu. Nah, cuman selebihnya nanti kalau misalkan teman-teman pengen pakai WA, tinggal diatur aja. Oke, tadi ya di bagian Telegram. Nah, di bagian kredensial, kita bisa bikin kredensial baru nih kalau misalkan belum ada. Setelah itu di sini kita diminta untuk akses token. Nah, di mana kita bisa dapat akses token bot Telegramnya? Berarti di sini kita mesti bikin bot Telegramnya dulu, teman-teman. Untuk bot Telegramnya, kalian nanti bisa buka aja Telegram web gitu ya di browser kalian. Terus cari aja di sini namanya Bot Feather. Nah, di sini ada banyak banget akun. Pastikan yang kalian pilih yang ada tanda checklistnya, teman-teman. Tinggal kita klik dan pilih start. Di sini ada beberapa pilihan, pilih aja new bot karena kita pengen bikin bot baru. Terus di sini siapa nama botnya? Contoh aja Bang Admin misalkan kayak gitu. Kita coba enter. Nah, sekarang username-nya siapa? Kita bisa gunakan Bang Admin _bot. Nah, pastikan di sini untuk username botnya itu wajib ada akhiran botnya seperti ini, teman-teman. Oke, sudah ada ternyata berarti Bang Admin AI _bot. Kalau misalkan sukses, maka sekarang teman-teman akan dapat HTTP API yang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kalian klik untuk copy, lalu kita pastekan di bagian sini, teman-teman. Klik simpan. Nah, di sini keterangannya sukses. Nah, di sini kita coba tes dulu, teman-teman. Klik aja execute step. Nah, di sini kita coba chat botnya tadi ya, linknya seperti ini kan. Coba kita klik start. Nah, di sini outputnya berhasil tampil, artinya di sini botnya sudah berhasil terkonek ke N8N kita, teman-teman. Oke, kita bisa back. Kita akan coba tambahkan node baru ya. Kita klik aja tanda plus dan di sini kita pilih yang AI. Karena botnya nanti kan itu kita akan pengen hubungkan ke AI gitu ya, bisa itu Gemini, ChatGPT dan sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang AI agent, terus di bagian sini kita pilih yang Devon below. Nah, di bagian from user message, berarti di sini kita bisa ambil dari teks ya, teks yang ada di bagian chat ini, teman-teman. Kita masukin ke bagian sini ya, tinggal drag and drop aja. Terus di bagian bawah ada add option, kita pilih yang system message. Nah, jadi nanti untuk from botnya kita bisa masukin di bagian system message ini. Nah, untuk promnya di sini saya sudah siapin, teman-teman, untuk contoh from botnya nanti gitu ya. Teman-teman nanti bisa copy aja yang prom yang sudah saya bikinin. Setelah itu nanti kalian tinggal edit aja sesuai dengan kebutuhan toko kalian. Contohnya seperti nama botnya apa, nama tokonya apa, alamat, dan beberapa informasi lainnya nanti kalian bisa edit aja. Nah, ini tinggal kita copy dan kita pastikan aja di bagian bawah. Oke, kalau misalkan sudah ini kita bisa tes ya, caranya klik execute step. Nah, tapi di sini dia error ya, karena untuk model AI-nya belum kita konekin, teman-teman. Nah, sekarang ini bisa back dulu dan kita tambahkan model AI-nya. Caranya di sini, teman-teman, klik aja tanda plus di bagian chat model. Di sini kan ada banyak pilihan, terserah kalian mau pakai yang mana. Untuk contoh kasus kali ini, kita akan gunakan Gemini chat model, karena ini yang bisa kita pakai secara gratis, teman-teman. Oke, setelah itu di bagian kredensial, kita bikin kredensial baru nih kalau misalkan belum ada. Setelah itu diminta masukin API key. Untuk API key, kalian nanti bisa dapetin di halaman Google AI Studio, teman-teman ya. Untuk linknya bisa cek aja di deskripsi. Nanti masuk aja ke menu dashboard. Nah, di bagian sini kalian bisa bikin API key yang baru ya. Klik aja create API key. Nah, maka teman-teman nanti akan dapat API key-nya. Ini tinggal kita salin dan kita paste di bagian sini. Kita klik simpan. Sukses, kita bisa tutup.
Lalu di bagian model, nah di sini ada banyak banget teman-teman. Rekomendasi saya teman-teman nanti bisa gunakan yang 2.0 ya, atau bisa juga yang terbaru yaitu adalah 2.5 teman-teman. Nah, saran saya di sini jangan pilih yang thinking ya, karena nanti responnya bakalan agak cukup lama. Rekomendasi pilih aja yang flash, yang preview yang seperti ini teman-teman ya. Kita pilih yang 520, ini yang versi terbarunya. Setelah itu ini bisa kita back lagi. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan nih yang Gemini model chatnya, kita bisa testing lagi di bagian sini tadi. Kita klik execute. Nah, maka seharusnya di bagian output, dia sudah berhasil nampilin outputnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Halo Kak, selamat datang di Bank Store, gitu. Sedikit tips, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen si botnya nanti bisa mengenalin siapa sih customer kita, ya. Jadi nanti dia bisa manggil misalkan, halo Kak Effendi, gitu. Nah, ini caranya gampang banget, teman-teman. Kita bisa modifikasi sedikit di bagian prompt-nya. Oke, teman-teman bisa klik aja yang expression. Terus di sini ada yang tanda panah ke atas nih, tinggal diklik. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini. Berarti di sini kita bisa tambahkan ya nama dari customer kita di bagian sini ya. Kita cari nama customer kita ada di bagian chat yang first name, teman-teman. Nah, jadi first name ini tinggal tarik aja ke bagian sininya. Oke, kita tutup dan kita coba lagi. Nah, contohnya seperti ini. Halo Kak Effendi, selamat datang di Bank Store. Gitu, teman-teman. Ya, intinya nanti untuk from, teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah berhasil menghubungkan antara bot Telegram dan Google Gemini-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menghubungkan si botnya tadi supaya bisa menjawab setiap kali kita chat. Gitu. Nah, berarti di bagian sini, bagian ujung, kita tambahkan yang Telegram baru. Di sini kita pilih yang send text message. Terus di bagian chat ID, nah kita bisa ambil yang dari Telegram, teman-teman. Cari aja yang chat ID-nya yang ini, tinggal ditarik aja seperti ini. Terus di bawahnya ada teks itu kita ambil dari respon dari AI-nya ya. Nah, di bagian AI agent, outputnya kita masukin di bagian sini. Nah, kita akan coba tes lagi, execute step. Oke, sukses gitu ya, berarti sudah berhasil terhubung ke bot Telegramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah ngasih jawaban gitu. Cuman di sini kalau misalkan kita chat, dia masih belum ngasih respon. Nah, kenapa? Karena di sini si N8N-nya belum kita nyalakan. Ya, kita nyalakan dulu ya. Tinggal aktifkan aja N8N-nya. Nah, harus sudah aktif. Sekarang kita coba chat. Halo, seperti itu. Nah, dia sudah berhasil jawab. Cuman di sini di bagian bawah, teman-teman bisa lihat dia ada watermark N8N-nya gitu ya. Ini kita bisa hilangkan. Caranya kita bisa double klik lagi yang di bagian Telegram tadi. Terus di bagian sini ya, add option, pilih yang event N8N attribution. Kita matikan aja. Nah, sekarang kita akan coba chat. Halo, misalkan. Nah, sekarang dia sudah nggak ada lagi watermark N8N-nya, gitu. Oke, kita akan coba testing lagi si bot Telegramnya. Misalkan cara order gimana gitu ya. Nah, nanti dia akan ngasih jawaban, cara ordernya sekian. Terus misalkan kita tanya lagi nih, alamat tokonya di mana gitu. Nah, dia akan ngasih jawaban alamat tokonya di sini-sini. Ya, sesuai dengan from yang sudah kita masukin di bagian botnya tadi, teman-teman. Gitu. Di sini, kalau misalkan kita tanya stok, dia pastinya nggak akan bisa jawab. Karena di sini untuk stok barang kan belum kita tambahkan di bagian botnya ini. Gitu. Sebenarnya untuk stok bisa kita tambahkan di bagian from. Cuman kan pastinya kalau misalkan kita tulis di prompt itu kan nggak fleksibel ya. Kenapa? Karena kan stok itu biasanya kan selalu berubah-ubah, teman-teman. Nah, jadi sebagai alternatifnya untuk stok barang itu kita simpan di Google Sheet gitu. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah siapin sebuah Google Sheet. Jadi intinya untuk stok barang itu kita bisa tulis di bagian Google Sheet seperti ini. Sekarang untuk Google Sheet-nya ini kita akan coba hubungkan ke N8N-nya supaya nanti si AI-nya juga bisa mengetahui stok barang yang sekarang. Oke, jadi caranya di bagian AI Agent ya, di bagian tool tinggal klik tambah dan kita tambahkan yaitu Google Sheet seperti ini, teman-teman. Di bagian credential, kita bikin baru nih kalau misalkan belum ada. Terus untuk client ID dan client secretnya, teman-teman nanti bisa buka aja Google, terus ketikkan aja Google Cloud Console gitu ya. Nah, nanti itu akan tampil link yang paling atas nih, tinggal diklik aja. Nah, jadi di sini teman-teman bikin project baru dulu nih. Caranya pilih aja yang di bagian atas, pilih new project. Kita kasih nama misalkan bot admin CS, kayak gitulah misalkan. Terserah nanti namanya, kita pilih create. Nah, pastikan di sini teman-teman sudah berada di project yang barusan kita bikin tadi, teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang di pencarian, teman-teman bisa ketikkan aja seperti ini, set seperti ini. Nanti itu akan tampil Google Sheets API. Ini kalian klik. Jadi di sini kita mesti aktifin dulu Google Sheets API-nya supaya si AI-nya nanti itu bisa mengakses halaman dari Google Sheets kita, teman-teman.
Nah, selain Google Set API, di sini kita mesti tambahkan juga, yaitu adalah Drive API, teman-teman. Nah, ini yang Google Drive API, jangan lupa di-enable juga. Nah, kalau sudah aktif, sekarang kita masuk ke bagian credential. Nah, di bagian credential, kita bikin credential baru yang out client ID. Nah, kalau misalkan tampil seperti ini, teman-teman bisa klik configure consent screen. Di bagian sini, kita bisa klik get started. Nah, sekarang kita akan bikin client yang baru. Untuk app name, kita bisa kasih nama misalkan Bang Chat AI atau terserah lah nanti ya namanya seperti apa. Terus di bagian sini kita pilih aja emailnya, klik next, audience, sini pilih aja eksternal, klik next, kontak info, bisa masukin aja email kalian. Kita klik next lagi, nah kita checklist dan klik continue. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian client, teman-teman. Nah, di sini kita pilih create client. Di bagian sini kita pilih yang web apps. Nah, kita kasih nama kliennya ya terserah, misalkan bot. Terus geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihannya authorize redirect URL. Untuk authorize redirect URL ini kita bisa tambahkan yang dari N8-nya. Nah, di sini kan ada nih auth redirect URL. Dan kita paste di bagian sininya. Gitu. Udah, kita klik create. Nah, maka sekarang di sini kita akan dikasih client ID dan juga client secret-nya. Nah, ini tinggal kita salin dan kita masukin di N8N-nya. Terus, nanti itu akan tampil nih tombol login with Google, tinggal diklik aja. Nah, tapi di sini dia biasanya akan tampil error seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini belum kita publish untuk yang client yang barusan kita bikin tadi. Untuk cara publish-nya, teman-teman masuk aja ke bagian audience. Nah, di sini klik yang publish app. Nah, oke, kita balik lagi ke N8N-nya dan kita coba login ulang. Klik aja lanjut, pilih yang di bagian bawah, teman-teman. Ini kalian checklist aja semuanya ya, kalau sudah klik lanjut. Akun Google kita sudah berhasil terhubung. Ini bisa kita tutup. Nah, di bagian sini tadi pastikan pilih yang Google Set Account. Nah, sekarang kita akan setting di bagian dokumen. Dokumen atau Google Set kalian. Contohnya di sini ada stok barang ya, sesuai dengan nama dari dokumennya, yaitu adalah stok barang. Terus untuk setnya di sini kita pilih yang set 1 ya, sesuai dengan judul set yang dari dokumen ini. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Settingannya sih kurang lebih seperti itu. Kita akan coba tes. Oke, kalau error ini berarti pastikan ini kita matikan dulu ya. Setiap kali pengen tes, kita coba execute. Nah, sukses teman-teman. Artinya sudah berhasil terhubung ke Google Set-nya. Pastikan di sini untuk nama note dari Google Set-nya itu kalian rename ya sesuai dengan instruksi dari from. Nah, di sini kan sudah ada keterangan ini teman-teman. Jika pertanyaan tentang stok, gunakan get stock data. Nah, jadi get stock data ini adalah nama note-nya. Oke, jadi yang bagian ini tadi kita bisa rename jadi dengan get stock data. Kalau sudah, kita akan aktifin botnya. Kalau sudah aktif, sekarang kita akan coba tanyakan stok. Contoh aja misalkan kita coba nih tanya apakah jaket bomber ready gitu ya. Apakah jaket bomber ready? Nah, maka nanti si botnya akan jawab jaket bomber ready ya kak, stoknya ada 70 ya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba tanya gimana kalau stoknya yang kosong, yaitu celana olahraga. Tuh, untuk celana olahraga stoknya sedang kosong gitu. Kita akan coba update gitu ya. Katakanlah misalkan ada 10 celana olahraga. Oke, sekarang kita akan coba chat lagi apakah celana olahraga sudah ready gitu ya. Nah, sekarang dia akan jawab stok celana olahraga sudah ready ya kak, ada 10 buah gitu. Nah, sedikit tips gitu ya untuk memperbagus dari bot Telegram kita tadi. Di sini kita bisa tambahkan namanya adalah memory ya supaya si botnya nanti itu bisa mengingat chat kita yang sebelumnya. Nah, jadi caranya tinggal klik aja memory, kita pilih yang simple memory, di bagian session ID kita pilih yang define below, di bagian key kita bisa buka yang Telegram trigger ini, kita cari yang chat ID teman-teman. Nah, yang ini tinggal kita masukkan aja di bagian sini. Nah, di bagian bawah kan di sini ada konteks Windows link ada 5, artinya si AI-nya nanti itu akan mengingat 5 chat sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman pengen 10 ya tinggal diatur aja. Nah, sampai sini sebenarnya untuk bot Telegram kita ini sudah aktif teman-teman dan sudah bisa kita gunakan. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih ada pertanyaan seputar N8N kali ini, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, atau mungkin kalau misalkan teman-teman mungkin juga pengen request video tutorial lain nih seputar N8N juga boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget nih buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.